Inspektorat dan Bagian Humas Protokoler di lingkungan Provinsi Jawa Timur, dan juga rekan-rekan media baik dari Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur yang juga telah bergabung pagi ini. Dan tentunya saya banggakan BPK-wan semua, rekan-rekan pegawai BPK dari berbagai perwakilan dan tentunya seluruh masyarakat baik di Jawa Timur maupun dimanapun berada yang telah antusias sekali ikut bergabung dalam acara kali ini. Selamat datang dan selamat bertatap muka melalui virtual conference dalam acara Podium Jatim, podcast edukatif BPK untuk masyarakat Jawa Timur hari ini Rabu 9 Juni 2021. Sebelumnya perkenalkan, saya Ika Fitri yang akan memandu jalannya acara dari awal sampai selesai nanti. Hari ini saya sebenarnya sangat surprise ya, bahagia sekali nih karena tingginya antusiasme yang hadir dalam acara kali ini, baik yang berasal dari Jawa Timur maupun di luar Jawa Timur. Seperti tadi sudah agak saya lihat seperti ada dari Lampung, Padang, Jakarta, Pekalongan, bahkan dari Pekalongan juga ada. NTB, Sulawesi Selatan, Kalimantan, Papua Barat juga ada. Wow, sangat ini ya, amazing. Ternyata banyak sekali yang antusias untuk dapat bergabung dalam Podium Jatim pagi ini. Memang karena Podium Jatim ini memang podcast perdana BPK Jatim ya, dan merupakan salah satu inovasi BPK Jatim. Tentunya dalam mengikuti perkembangan zaman, kita akhirnya launching hari ini ada podcast Podium Jatim. Tentunya untuk BPK Jatim mantap. Baik, terindikasi fraud, tapi kok WTP, tentunya tema itu ya yang menarik perhatian BPK-wan semua, sehingga pagi ini kita berkumpul di sini untuk sebentar lagi kita akan mengikuti podcast penjelasannya langsung dari moderator dan narasumber kita nanti. Baik BPK-wan, sebelum kita mengikuti penjelasan narasumber, kini kita akan simak bersama terlebih dahulu keynote speech yang akan disampaikan oleh Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Jawa Timur, Bapak Joko Agus Setiono. Dengan hormat disilakan. Monggo Pak Joko. Baik, terima kasih Mbak Ika. Yang saya hormati Bapak Ibu dari Inspektorat dan Bagian Humas Protokol Pemerintah Daerah di Jawa Timur, yang kami hormati rekan-rekan wartawan dari media elektronik, media cetak, dan media daring. Yang kami banggakan, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur 1, Pak Akvita, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur 2, Pak Rusdianto, yang nanti akan bertindak sebagai moderator, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur 3, Bu Arum, Kepala Sub Auditorat Jawa Timur 4, Pak Budi Cahyono, Kepala Sekretariat Perwakilan Pak Sigit, serta seluruh pejabat fungsional pemeriksa. Bapak Ibu hadirin yang mengikuti acara Podium Jatim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Izinkan saya membacakan pantun. BPK, masyarakat, media, hingga Pemda, kumpul bersama, dengarkan informasi nyata. Selamat datang di Podium Jatim kita, inovasi BPK di Provinsi Jatim tercinta. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga pada pagi hari ini kita dapat menghadiri acara Podium Jatim tahun 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali acara ini, kami mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung dalam acara Podium Jatim. Kalau saya singkat, podcast edukatif untuk masyarakat Jawa Timur. Podium Jatim merupakan salah satu inovasi kami dalam mensosialisasikan BPK Jatim dengan menyesuaikan perkembangan teknologi terkini. Pada kesempatan kali ini kami mengangkat pembahasan atau tema terindikasi fraud, tapi kok WTP. Mengapa kita membahas tema tersebut?
tema ini diangkat karena masih banyak masyarakat yang belum memahami dengan jelas terkait tugas dan wewenang BPK, terutama dalam tata negara Republik Indonesia. Melalui tema ini, kami ingin membagi pengetahuan mengenai proses bisnis BPK dalam melaksanakan tugas, memeriksa, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara atau daerah, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara, dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Tugas pemeriksaan BPK tentunya berbeda dengan tugas penegakan hukum yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum seperti kepolisian dan kejaksaan. Meski demikian, masyarakat masih berharap melalui pengaduan yang disampaikan kepada BPK, para pelaku penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara atau daerah dapat dikenakan sanksi hukum. Tentunya pemberian sanksi hukum ini di luar wewenang BPK sebagai lembaga pemeriksa eksternal atas keuangan negara atau daerah. Bapak Ibu beserta podium Jatim yang kami hormati, perlu kami informasikan bahwa BPK Jatim baru saja menyelesaikan tugas pemeriksaan mandatori, yaitu pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah atau yang biasa kita sebut dengan LKPD tahun anggaran 2020 pada 39 pemerintah daerah yang terdiri dari 1 pemerintah provinsi, 29 pemerintah kabupaten, dan 9 pemerintah kota. Laporan hasil pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2020 telah kami sampaikan kepada seluruh lembaga perwakilan, dalam hal ini DPRD, dan kepada kepala daerah antara bulan Maret sampai dengan bulan Mei tahun 2021 yang lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada 38 pemerintah daerah dan opini tidak wajar kepada 1 pemerintah daerah. Sedangkan pada tahun lalu, yaitu pada pemeriksaan atas LKPD tahun anggaran 2019, BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian kepada 37 pemerintah daerah, kemudian opini wajar dengan pengecualian atau WDP kepada 1 pemerintah daerah, dan tidak menyatakan pendapat atau disclaimer kepada 1 pemerintah daerah. Dari hasil pemeriksaan ini, masyarakat masih berpandangan bahwa ketika suatu pemerintah daerah memperoleh opini WTP dari BPK, pemerintah daerah tersebut sudah terbebas dari perilaku penyimpangan anggaran, termasuk di dalamnya adalah korupsi. Apakah opini yang diberikan BPK memang memiliki hubungan secara langsung dengan ada tidaknya fraud pada pemerintah daerah? Pertanyaan ini diharapkan dapat terjawab dalam acara podcast kali ini. Bapak Ibu peserta podium Jatim yang kami hormati, BPK Jatim telah meraih predikat wilayah bebas korupsi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada tahun 2014. Dalam pembangunan zona integritas, masih ada predikat yang lebih baik atau lebih tinggi, yakni wilayah birokrasi bersih dan melayani yang saat ini sedang kami perjuangkan, utamanya dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPK 2020 hingga 2024, yaitu menjadi lembaga pemeriksa terpercaya yang berperan aktif dalam mewujudkan tata kelola keuangan negara yang berkualitas dan bermanfaat untuk mencapai tujuan negara. Sebagai upaya menjadi instansi dengan predikat WBBM, BPK Jatim telah bertransformasi untuk memaksimalkan tugas pokok dan fungsinya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Di antaranya kami telah menyediakan layanan informasi publik dan pengaduan masyarakat secara daring melalui EPPID yang dapat diakses pada Jatim PPID@ppk.go.id.
BPK Jatim juga membuka saluran pengaduan masyarakat melalui chat WhatsApp layanan pengaduan masyarakat pada nomor 0811 322 99.000. Acara Podium Jatim yang merupakan salah satu inovasi kami ini juga bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat di masa pandemi, terutama terkait informasi seputar kinerja BPK. Melalui berbagai terobosan, kami berharap BPK Jatim dapat meningkatkan fungsi pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan wewenang BPK. Bapak Ibu beserta Podium Jatim yang saya hormati, demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Mari kita semua menyimak dengan cermat jalannya Podium Jatim. Hal-hal yang dibahas di dalamnya semoga dapat menambah wawasan kita akan pentingnya keuangan negara atau daerah untuk dikelola secara transparan dan akuntabel, serta peran BPK di dalamnya. Kami juga mengharapkan masukan dari berbagai pihak atas penyelenggaraan acara ini agar ke depan dapat diselenggarakan dengan baik. Selamat mengikuti Podium Jatim, semoga semangat berbakti kepada bangsa dan negara dapat mendorong kita untuk terus mengupayakan dan mengerjakan yang terbaik. Mangga kueni dan buah semangka, dengan ini Podium Jatim saya buka. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Joko, BPK Jatim mantap. Baik, BPKawan semuanya, selanjutnya kita akan memasuki acara yang sudah kita tunggu-tunggu bersama pada hari ini. Saya yakin semuanya sudah penasaran. Tapi sebelumnya saya akan mengingatkan mengenai nanti akan ada absensi yang akan di-share di chat. Nanti jangan lupa BPKawan semua untuk dapat mengisi absensi dan juga kuesioner juga. Nanti akan di-share di room chat. Jadi jangan lupa ikuti terus sampai di akhir acara nanti dan jangan lupa diisi absensi dan kuesionernya. Terindikasi atau fraud? Terindikasi fraud tapi kok WTP? Penjelasan lengkapnya bersama narasumber kita, Kepala Subauditora Jawa Timur II, Bapak Rusdianto, MAK, AK, CPA, CA, CGAP, CPSF, CPSAK, CFRA, ACPA. Maaf Pak, sampai belepot panjang sekali ya Pak Rusdian. Dan juga inilah dia moderator kita yang akan memandu langsung jalannya Podium Jatim, podcast edukatif BPK untuk masyarakat Jawa Timur. Ibu cantik yang powerful, kreatif, dan inovatif, Kepala Subbagian Humas BPK Jatim, Ibu Sinta Lamria. Mau nggak Bu Sinta? Acara saya serahkan ke Ibu. Silakan Bu Sinta. Matur suwun Mbak Ika yang juga cantik. Oke, BPKawan semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam IIP, independensi, integritas, profesionalisme. Saya Sinta Lamria di sini yang akan memandu Podium Jatim, podcast edukatif BPK untuk masyarakat Jawa Timur. Tapi bukan masyarakat Jawa Timur tidak apa-apa. Katanya tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina. Oh, ini sampai ke BPK Jatim, gitu ya. Tadi tanpa berlama-lama menyambung apa yang sudah Pak Kalam tadi sampaikan di sambutannya. Kita akan membahas tentang satu topik yang kami harapkan masyarakat Jawa Timur dan seluruh audiens kalian akan makin memahami bagaimana BPK itu melakukan pekerjaannya khususnya di bidang pemeriksaan keuangan atas laporan keuangan pemerintah daerah di Indonesia ini. Sebelumnya bersama saya sudah hadir Bapak Rusdianto, seorang
Kasub Auditorat di Jawa Timur, tepatnya di Jawa Timur 2, yang sudah tentunya mumpuni. Saya ulang lagi gelar beliau, tapi mesti nyontek, begitu ya. Kita kenalan dulu sama Pak Rusdianto. Nama beliau hanya satu kata, gelarnya yang panjang. Bapak Rusdianto, MAK, AK, CPA, CA, CGAP, CPS, AK, CFRA, ACPA. Nanti kalau mau tanya singkatannya apa, silakan tanya langsung, direct message ke beliau. Dan kalau mau tahu itu apa sebenarnya, Google juga bisa, begitu ya. Oke, Pak Rusdianto ini sudah bergabung dengan BPK Jawa Timur, dan sebelumnya itu melanglang buana sampai ke negeri Kalimantan. Jadi bagi yang teman-teman di Samarinda, Kalimantan Timur, BPK Kalimantan Timur ya Pak? Iya, betul. Berarti wajah Pak Rusdianto pasti sudah tidak asing lagi, begitu. Dan kita langsung aja ya. Apa kabar Pak Rusdianto? Silakan disapa dulu para BPK-kawan kita. Ya, alhamdulillah baik Bu Sinta. Selamat siang buat para BPK-kawan, baik dari unsur mass media, dari unsur masyarakat, dari unsur akademisi, dan tentunya dari unsur praktisi. Oh ya, benar Pak. Ini sebagai informasi, sebenarnya yang daftar itu ada sekitar panitia 800-an ya. Ada 800-an ya. Yang daftar itu sekitar 800-an, tapi mungkin bagi yang kita approve kemarin sekitar 600-an. Karena 600 sekian, karena ada yang kirim, kita kan mau mensyaratkan foto gitu Pak, kartu identitas. Ada yang kirim foto anaknya. Jadi ada beberapa memang yang nggak di-approve. Tanya panitia nanti ya. Oke, tanpa berlama-lama Pak, ini menyambung sambutan Pak Kalan tadi. Mengenai bahwa BPK Jawa Timur telah menyerahkan 39 laporan hasil pemeriksaannya ke 39 entitas dengan opini 38-nya WTP wajar tanpa pengecualian dan satunya tidak wajar. Nah, mungkin kalau rekan-rekan BPK, rekan-rekan BPK-kawan itu sudah tahulah apa itu pemeriksaan keuangan. Tapi mungkin para akademisi juga sudah tahu. Tapi ini banyak juga Pak, sekitar yang bergabung masyarakat Jawa Timur itu sekitar 100-an, itu mungkin mereka belum tahu apa sih Pak pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK. Silakan Pak, itu pertanyaan pertama saya. Oke, terima kasih Mbak Sinta dan para BPK-kawan. Jadi sebelum saya menjawab tadi pertanyaan Mbak Sinta, jadi saya terlebih dahulu mencoba menyampaikan kepada para BPK-kawan terkait dengan jenis pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK. Jadi BPK itu melakukan 3 jenis pemeriksaan. Yang pertama adalah pemeriksaan keuangan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Kepala Perwakilan, yang baru saja diselesaikan dan dilaporkan, disampaikan hasilnya kepada lembaga perwakilan. Yang kedua adalah pemeriksaan dengan tujuan tertentu, itu bisa berupa pemeriksaan kepatuhan atau pemeriksaan investigasi. Dan yang ketiga adalah pemeriksaan kinerja. Nah, yang sering menjadi dispute itu adalah terkait dengan pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kepatuhan. Ya. Jadi kalau pemeriksaan pemeriksaan keuangan, tujuannya adalah untuk menilai kewajaran laporan keuangan, ya, kewajaran laporan keuangan. Ya. Meskipun salah satu faktor ya untuk menilai kewajaran adalah kepatuhan itu sendiri, ya, kepatuhan. Nah, tetapi dalam pemeriksaan keuangan tidak ditujukan untuk memberikan simpulan terhadap ketidakpatuhan atau kepatuhan tersebut. Berbeda ketika BPK melakukan pemeriksaan kepatuhan. Itu memang tujuannya untuk menilai kesesuaian objek yang diperiksa terhadap peraturan yang berlaku. Jadi memang ada perbedaan di situ. Nah, kembali lagi ke pemeriksaan keuangan. Jadi tadi tujuannya adalah untuk memberikan
Opini atas apa? Atas kewajaran laporan keuangan. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan. Ya. Jadi perbedaannya di situ terkait dengan pemeriksaan keuangan. Jadi tujuannya berbeda antara pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kepatuhan, dan tentunya memang ada irisan tetapi tujuannya berbeda. Jadi apabila masyarakat punya ekspektasi bagaimana tingkat kepatuhan pemerintah, lihat di pemeriksaan LHP, pemeriksaan kepatuhan. Tapi bagaimana kesesuaian laporan pemerintah terhadap standar akuntansi, lihat di laporan hasil pemeriksaan atas pemeriksaan keuangan. Oke, kita perjelas lagi Pak. Jadi untuk pemeriksaan atas laporan keuangan yang hasilnya opini itu, yang dinilai oleh para pemeriksa BPK ini adalah kewajarannya ya Pak, kewajaran atas laporan keuangannya gitu. Jadi biar masyarakat semuanya lebih terbuka lagi bahwa setiap pemeriksaan yang kita lakukan tujuannya berbeda-beda gitu ya Pak. Betul sekali. Oke, lanjut Pak. Ya. Jadi memang dalam pemeriksaan keuangan itu tidak ditujukan untuk menemukan fraud fraud atau kecurangan. Tetapi apabila dalam pemeriksaan keuangan pemeriksa menemukan indikasi fraud atau kecurangan, maka pemeriksa diwajibkan untuk mengembangkan prosedur itu sehingga untuk memastikan apakah fraud itu memang terjadi atau tidak. Nah, ini kalau BPKawan bisa dilihat di slide yang ditampilkan. Jadi ada 4 variabel yang digunakan oleh BPK itu dalam menentukan kewajaran laporan keuangan. Ya, di situ ada kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kemudian efektivitas SPI, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan juga kecukupan pengungkapan. Nah, mungkin yang perlu digarisbawahi di situ ada yang di kotak biru itu adalah keyakinan yang memadai. Jadi dalam hal ini artinya BPK itu memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan yang absolut. Kenapa begitu? Karena pemeriksaan keuangan dilakukan dengan menggunakan sampling atau uji petik, bukan secara populasi. Gitu kira-kira. Oke, jadi misalnya nih Pak, nih ada akun pendapatan asli daerah 2 triliun. Enggak 2 triliunnya dipreteli gitu ya Pak. Kalau tadi Bapak bilang metodenya sampling. Kayak gimana sih itu Pak? Jadi ketika pengujian kita itu kan melakukan namanya risk based audit ya. Jadi kalau seluruh laporan keuangan itu harus diaudit secara populasi, waktu sebulan 2 bulan tidak cukup. Itu transaksi 1 tahun. Padahal pemeriksa tuh biasanya turun ke lapangan berapa lama Pak? Jadi biasanya kalau BPK itu ketika melakukan pemeriksaan atas LKPD itu dilakukan 2 tahap. Pemeriksaan interim itu sekitar 20-30 hari dan kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan terincinya itu selama sekitar 30 hari. Singkat sekali ya Pak? Betul. Makanya itu diperlukan namanya risk based audit. Jadi pemeriksa diharuskan untuk menentukan fokus-fokus pemeriksaan yang memang risiko salah sajinya itu tinggi. Sehingga nanti pemeriksa diharuskan memperdalam itu area-area yang memang terdapat risiko tinggi terjadinya salah saji. Oke. Nih Pak, kalau saya nggak salah ingat itu laporan keuangan itu tuh ada berapa jenisnya? 6 apa 7 ya 7. Pak sekarang? Ada 7. Ada 7 ya, ada 7. Terus itu Bapak mungkin bisa jelasin dari 7 itu nanti akhirnya mencapai, terus opininya apa aja sih Pak? Ada berapa? 3, 4? Ada 4. Ada 4. Oke. Jadi BPKawan, laporan keuangan pemerintah baik pusat maupun daerah itu terdiri dari 7 komponen laporan keuangan. Yang pertama itu adalah laporan realisasi anggaran, itu melaporkan terkait dengan anggaran dan realisasi dari APBD itu baik pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Kemudian yang kedua adalah laporan perubahan saldo anggaran lebih. Itu adalah akumulasi dari sisa-sisa anggaran dari tahun-tahun sebelumnya sampai dengan tahun yang diperiksa. Kemudian yang ketiga, ini adalah laporan operasional. Ya, laporan operasional. Ini menunjukkan
hak dan kewajiban selama 1 tahun dari entitas yang diperiksa. Jadi kegiatan operasional selama 1 tahun. Kemudian yang keempat adalah laporan arus kas. Ini menunjukkan arus masuk dan arus keluar dari setiap kegiatan atau transaksi pemerintah. Kemudian yang selanjutnya ini adalah laporan perubahan ekuitas. Ya. Ini terkait dengan perubahan ekuitas dari tahun lalu dengan tahun berjalan. Yang keenam, neraca. Ini posisi keuangan. Di situ nanti masyarakat bisa melihat berapa aset pemerintah, berapa kewajibannya, kemudian berapa ekuitasnya. Nah, kemudian apabila BPKawan ingin tahu secara detail terkait dengan pos-pos di 6 laporan keuangan itu, maka BPKawan bisa membaca di dalam catatan atas laporan keuangan. Nah, ini mungkin juga dari masyarakat atau publik umumnya hanya fokus pada opininya. Nah, opininya. Padahal informasi-informasi yang ada di laporan keuangan ini yang perlu juga penting diketahui oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa mengakses informasi-informasi yang ada di situ. Nah, dari 7 komponen laporan keuangan ini kemudian dilakukan pemeriksaan. Nah, nanti dalam pelaksanaan pemeriksaan BPK itu mengumpulkan bukti, ya, bukti. Jadi dalam menentukan opini itu harus diberikan bukti pemeriksaan yang cukup, ya, yang cukup. Nah, nanti dari bukti-bukti pemeriksaan BPK bisa memberikan temuan pemeriksaan dan juga koreksi. Ya. Jadi tidak hanya temuan, ya. Kalau mungkin selama ini publik hanya melihat temuan karena yang masuk di LHP itu hanya temuan. Tapi di luar temuan itu pemeriksa juga memberikan koreksi-koreksi. Koreksi apa sih Pak, ya, maksudnya Pak? Koreksi baik angka-angka yang salah, ya, maupun disclosure atau pengungkapan yang salah. Nah, angka-angka yang salah itu berdasarkan bukti-bukti yang itu ya Pak, betul, yang tadi Bapak sampaikan tuh ya. Jadi ketika dalam pemeriksaan pemeriksa menemukan banyak kesalah-salah saji, bukti ada misalnya transaksi yang belum dicatat atau transaksi yang salah catat dan sebagainya, maka BPK memberikan koreksi atas itu. Jadi umumnya banyak, ya, koreksi-koreksi yang dilakukan. Nah, dengan demikian dari temuan dan koreksi tadi kemudian sebagai dasar bagi pemeriksa untuk menentukan opini. Nah, nanti akan ditentukan apakah terjadi pelanggaran standar akuntansi atau tidak. Yang kedua, ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau tidak. Nah, dari analisis 2 hal ini, maka kemudian pemeriksa menentukan opininya. Maksudnya pembatasan lingkup itu apa sih Pak? Jadi pembatasan lingkup itu seperti ini. Misalnya pemeriksa tidak diberikan akses terhadap gudang persediaan misalnya, atau tidak diberikan akses terhadap dokumen-dokumen atau data maupun informasi. Emang Pemda boleh gitu Pak? Boleh nggak ngasih tuh boleh? Seharusnya tidak boleh. Sesuai dengan aturan, seluruh pejabat wajib menyediakan seluruhnya itu data, informasi, dan dokumen kepada pemeriksa. Tetapi dalam prakteknya hal itu bisa saja terjadi. Atau mungkin karena sistemnya yang jelek, data, informasi, dan dokumen itu tidak tersedia, tidak disediakan gitu. Itu mungkin saja terjadi. Oh gitu. Nah, itu salah satu pembatasan lingkup pemeriksaan. Sehingga karena tidak ada dokumen yang cukup, tidak ada data yang cukup, sehingga pemeriksa tidak bisa memperoleh keyakinan yang memadai atas pos-pos laporan keuangan terkait tidak tersedianya data, dokumen maupun informasi tersebut. Balik lagi keyakinan yang memadai. Betul. Makanya di situ jaminan yang diberikan adalah keyakinan yang memadai tadi. Gitu. Opininya apa aja Pak? Nah, Jadi dari analisis 2 hal tadi, baik pembatasan lingkup pemeriksaan maupun ada tidaknya pelanggaran standar akuntansi, maka pemeriksa menentukan atau merumuskan opini. Nah, opini ada 4 macam, ya. Opini ada 4 macam. Yang pertama adalah wajar tanpa pengecualian atau unqualified opinion. Ini jangan sampai tertukar, ya. Ada beberapa kepala daerah pernah, alhamdulillah kita dapat
qualified opinion. Padahal yang dimaksudkan itu WTP. Nah, ini jadi ada salah persepsi. Jadi yang pertama WTP, artinya apa ketika WTP? Nah, itu juga ada statement yang besar di situ, ada kata yang material. Nah, kuncinya di situ. Dalam pemeriksaan keuangan itu ada yang paling menentukan adalah yang material tadi. Apa sih itu Pak yang material tuh? Oke. Sebenarnya apa material itu? Jadi material atau biasanya kalau di ilmu audit, di ilmu audit itu dikenal namanya materialitas. Materialitas itu artinya suatu nilai yang dianggap penting, ya, yang dianggap penting. Apabila nilainya di atas batasan materialitas, berarti nilai itu penting. Gitu. Tetapi ketika nilai salah sajinya itu di bawah batas materialitas, berarti itu dianggap tidak penting. Nah, terkait materialitas, nanti di BBK itu ada 3 jenis, ya, ada 3 jenis. Yang pertama namanya materialitas tingkat keseluruhan laporan keuangan, atau biasa dikenal best practice-nya overall materiality. Kemudian yang kedua materialitas kinerja atau performance materiality. Ini biasanya kita tetapkan 50% dari materialitas tingkat keseluruhannya. Nah, yang ketiga ini adalah materialitas tingkat akun. Nah, tingkat akun. Jadi paling bawah nih, materialitas tingkat akun. Atau biasa dikenal kalau di orang auditing atau orang accounting namanya tolerable misstatement gitu. Oke. Jadi tadi ada material, ya, ada batasan nilai yang ditentukan oleh pemeriksa. Nah, kemudian dari analisis tadi WTP ya, pertama WTP tadi ya sudah ya. WTP artinya tidak ada salah saji atau potensi salah saji yang material. Nah, kemudian yang kedua, WDP, wajar dengan pengecualian atau qualified opinion. Kapan BPK memberikan opini WDP? Yaitu apabila terdapat salah saji atau potensi salah saji yang material, tetapi dampaknya terbatas. Hanya pada akun tertentu gitu. Jadi nggak ke seluruh akun. Nggak ke seluruhan akun. Kemudian yang ketiga itu adalah, atau tadi pembatasan lingkup juga bisa ya, yang wajar dari pengecualian tadi. Yang ketiga itu terkait dengan opini tidak wajar. Opini tidak wajar artinya banyak terjadi salah saji atau potensi salah saji karena tidak sesuai dengan standar. Oh gitu. Tidak sesuai standar. Nilainya material dan terjadi dampaknya itu pada banyak akun atau lebih dari satu laporan keuangan. Oh. Nah, yang terakhir ini yang disclaimer ya, disclaimer atau tidak menyatakan pendapat. Ini berarti, boleh ya Pak, BPK itu boleh tidak menyatakan pendapat. Oh boleh ya? Sekali. Okay. Nah, apabila kapan BPK itu memberikan opini disclaimer? Ketika terjadi pembatasan lingkup pemeriksaan. Gitu. Jadi ketika BPK mengalami pembatasan lingkup pemeriksaan sehingga tidak bisa memperoleh keyakinan yang memadai tadi dan dampaknya itu pada banyak akun atau lebih dari satu komponen laporan keuangan, maka BPK memberikan opini disclaimer. Kira-kira. Okay. Berarti BPK berpendapat untuk tidak memberikan pendapat. Betul. Gitu. Karena bukti-bukti yang dikumpulkan tidak cukup untuk memberikan opini tadi. Tidak memadai tadi ya, betul, Pak ya. Oke. Mudah-mudahan teman-teman BPKawan makin memahami hal ini, Pak. Boleh saya tanya-tanya berikutnya, Pak? Oh, boleh dong. Kan kalau BPK turun itu, Pak, nggak mungkin langsung dalam 30 hari gitu ya. Nggak pakai perencanaan terus langsung menerawang terus bisa langsung memutuskan opininya ini. Berarti mungkin ada metode-metode tertentu gitu Pak, mungkin dari depan sampai belakang bisa dijelasin. Betul sekali Mbak Sinta. Betul sekali. Jadi para BPKawan dalam pemeriksaan keuangan BPK itu melakukan beberapa tahapan ya. Dimulai yang pertama dari perencanaan pemeriksaan ya, perencanaan pemeriksaan tujuannya apa? Tadi yang seperti disampaikan di awal, tujuannya adalah menentukan area-area yang berisiko tinggi untuk menyusun program
pemeriksaan. Nah, tujuannya itu untuk menyusun program pemeriksaan. Berarti di awal tuh ada dulu yang namanya program pemeriksaan. Betul, gitu ya, Pak? program pemeriksaan. Jadi bagaimana prosedur-prosedur atau langkah-langkah yang harus dilakukan oleh setiap pemeriksa untuk menguji kewajaran tadi. Ya, setiap akun-akun yang dianggap signifikan atau akun-akun yang berisiko tinggi. Begitu. Itu yang untuk tahap perencanaan. Nah, kemudian ketika laporan keuangan unaudit yang belum diaudit itu sudah disampaikan kepada BPK, selanjutnya BPK terjun ke lapangan. Jadi dalam rangka pemeriksaan terinci. Terjunnya tunggu Pak. Berarti ada dulu dong si Pemda itu ngasih ke kita yang belum diperiksa gitu ya. Ada proses itu dulu ya, Pak. Harus ada. Jadi ketika BPK itu mengaudit atau memberikan opini kan harus ada yang mau diberikan opini apa tuh gitu. Nah, harus ada asersi atau pernyataan dari manajemennya. Ini loh laporan keuangan menurut kami untuk tahun anggaran misalnya 2020, terus mereka membuat ini semua sudah SPI-nya memadai dan sebagainya, sudah sesuai dengan standar begitu ya. Nah, menurut mereka, nah tolong dong BPK audit. Gitu. Jadi ada permintaan audit memang dari pemerintah daerah kepada BPK. Nah, kemudian kita masuk ke tahap pelaksanaan. Nah, waktu pelaksanaan tuh jedanya dengan waktu Pemda ngasih LK yang tadi Bapak bilang unaudited itu berapa lama, Pak? Biasanya langsung. Biasanya ya paling kalau jeda ya sebentar ya untuk persiapan perjalanan mungkin ya. Tapi ada yang langsung, kalau misalnya sudah siap perjalanan ya langsung, kalau belum siap ya 1-2 hari untuk menyiapkan perjalanan. Nah, itu untuk tahap pelaksanaan. Jadi pelaksanaan itu tujuannya tadi mengumpulkan bukti-bukti pemeriksaan yang nanti outputnya selama di tahap pelaksanaan adalah berupa temuan-temuan untuk minta tanggapan dan juga koreksi-koreksi atas laporan keuangan. Boleh nanya lagi nih Pak? Boleh. Ini kan lagi COVID nih Pak, ya. Udah pandemi dari tahun 2020 Maret kemarin. Itu berarti waktu tahun lalu juga waktu pemeriksa BPK turun itu gimana tuh Pak dengan kondisi pandemi? Caranya gimana? Kan disuruh ini. Betul. Jadi memang ini Mbak Sinta dan Bapak BPKawan, jadi selama pandemi ini kita lihat kondisi di masing-masing pemerintah daerah tentunya. Sejauh mana dampak pandemi itu terhadap kondisi di masing-masing pemerintah daerah. Pada jadi kita combine ya selama 2020 dan 2021 ini pemeriksaan untuk laporan keuangan itu ada yang model on desk dan juga di lapangan. Karena memang kalau ada beberapa hal yang memang kita harus ke lapangan, jadi prosedur tetap kita laksanakan ke lapangan dan tentunya dengan protokol kesehatan yang ketat gitu. Oke Pak, pertanyaan lagi nih. Udah pandemi kan berarti ada pembatasan gitu ya di mana-mana. Tapi BPK tetap yakin ya bahwa yang dilakukan pemeriksaannya itu berlangsung tetap secara profesional dan sesuai dengan standar gitu ya? Harus. Meskipun masa pandemi, kita tetap harus diwajibkan mengumpulkan bukti yang cukup itu. Bahwa kita sudah memang punya keyakinan yang memadai. Apakah laporan keuangan itu wajar atau enggak gitu. Kalau buktinya enggak cukup, kita tidak mungkin bisa menarik kesimpulan itu. Artinya pandemi nggak pandemi, BPK tetap turun gitu ya Pak ya? Betul. Dan tetap yakin tetap mencari bukti sampai dipandang memadai gitu ya Pak? Iya, betul. Dengan berbagai metodologi pemeriksaan, baik metode on desk maupun metode on field. Gitu. Ya, biar masyarakat tahu bahwa di tengah-tengah pandemi ini pun kinerja kita tetap profesionalnya tetap terjaga gitu ya Pak? Betul Mbak Sinta. Memang kita kalau misalnya kemarin ya beberapa kali pemeriksaan kita memang harus ke lapangan, maka kita koordinasi dengan entitas atau manajemen pemerintah daerah bahwa mereka juga harus memperhatikan protokol kesehatan baik di ruang kerja maupun selama misalnya kita terjun misalnya mengaudit atau menguji proyek-proyek fisik begitu. Mungkin bisa lanjut habis pelaksanaan pemeriksaan tuh hasilnya apa sih Pak? Jadi setelah pemeriksaan lapangan selesai, nah kemudian kembali ke kantor itu pada proses pelaporan Nah nanti proses pelaporan ini menghasilkan yang outputnya adalah laporan hasil pemeriksaan. Mungkin para BPKawan yang pernah baca LHP BPK tahun sebelumnya untuk pemeriksaan keuangan kita ada 3 output nih, ada 3 buku nih, 3 buku ya. Cuma hanya saja mulai
LKPD 2020 kita menerbitkan 2 buku. Nah, buku 1 itu isinya opini dan laporan keuangan yang sudah diaudit, ya. Yang kedua itu isinya temuan, baik temuan kelemahan SPI maupun temuan terkait ketidakpatuhan. Nih Pak Rusdi, kita waktu mereka daftar, kita siapin kolom pertanyaan. Pertanyaannya banyak, unik-unik, istimewa. Nih, ada dari Pak Ali Aziz Wibowo di Banten. Nih dari Banten juga nanya nih Pak, gitu ya. Sepertinya ini terkait dengan proses perumusan opini. Beliau itu menanyakan bagaimana sih BPK memberikan opini atas laporan keuangan itu, kemudian apa sih kriterianya, terus dari Sumeneb nih, Jawa Timur nih Pak, dari Pak Wildan Kurniawan, terus kriterianya apa? Sama kan? Ini saya rangkum yang sejenis gitu ya Pak. Terus dari Bu Siti Kolisoh di Jagir, Surabaya, ini dekat rumah saya nih Pak. Itu juga pertanyaannya sama, kriterianya apa, terus nih ada yang pingin tahu lebih dalam dari Pak Arbai Hadi Susanto di Jalan Pahlawan. Halo Pak Arbai, itu dia nanya gini Pak, selain kewajaran penyajian laporan keuangan, kondisi apa saja yang dapat mempengaruhi penilaian BPK? Nah, ada 3 lagi nggak apa-apa ya Pak? Boleh. Kumpulkan pertanyaannya. Terus gini, kan tadi Bapak udah sedikit singgung-singgung materialitas gitu ya. Terus misalnya ada, ini udah mulai singgung-singgung ke fraud nih Pak nih, ya kan? Biar terpuaskan nih teman-teman yang nanya. Kalau terindikasi fraud itu bisa WTP, indikator opininya apa? Itu dari Pak Hendrian Wisnu Widianta di Jalan Stadion. Terus kemudian seberapa jauh sih prosentase pengaruhnya fraud terhadap opini WTP? Terus apa ada prosentase atau klasifikasi terhadap pengukuran atau dampak dari fraud terhadap WTP? Itu dari Malang, dari Bu Evi Suryaningsih. Dan satu lagi dari Manokwari nih Pak. Dari Mbak Yuniasi, sama sih syarat daerah itu dapat WTP itu apa sih Pak? Jadi gimana tuh Pak? Banyak sekali ternyata pertanyaannya ya. Itu baru yang sejenis loh Pak. Ini yang jenis lain lagi masih ada. Nah, yang pertama saya coba menjawab dulu, nanti tolong Mbak Sinta kalau ada yang terlewat diingatkan ya. Karena terlalu banyak pertanyaannya. Ke perumusan opini sih sebenarnya. Jadi para BPKawan terkait dengan proses perumusan opini ya, Jadi pertama ya, jadi di BPK ini ada 2 macam dalam penentuan opini. Ada dua tim untuk menentukan opini. Yang pertama adalah tim pemeriksa itu sendiri, ya, tim pemeriksa itu sendiri. Yang kedua tim independen yang tidak terlibat dalam pemeriksaan pada entitas bersangkutan, yang biasa kita kenal namanya tim review, itu tim review. Nah, jadi yang pertama, jadi tim pemeriksanya itu mengusulkan opininya apa nih dari konsep laporan yang sudah dibuat, dari temuan-temuan maupun koreksi-koreksi yang diperoleh dari hasil pelaksanaan pemeriksaan tadi. Nah, dari situ ini sama sebenarnya dari analisisnya ya, baik di dari tim pemeriksa maupun tim review. Bukan. Jadi analisis dampaknya, ya analisis dampaknya. Jadi nanti dari tim pemeriksa ngusung misalnya opini WTP atau opini WDP. Nah, itu mereka harus menyampaikan kepada tim review dasar-dasar pertimbangannya. Nah, baik yang pertama terkait analisis dampak salah sajinya dari temuan-temuan baik kelemahan SPI maupun temuan ketidakpatuhan. Kemudian mereka akan analisis apakah ada pelanggaran standar akuntansi atau tidak, kemudian ada pembatasan lingkup pemeriksaan atau tidak. Nah, kemudian mereka juga menyampaikan koreksi-koreksi, apakah koreksi-koreksi dari pemeriksa itu disetujui semua atau ada yang tidak disetujui. Nah, yang ketiga ini tentunya pertimbangan materialitas tadi. Ya, apabila memang ada dampak salah saji atau potensi salah saji, maka dipertimbangkan itu material atau enggak.
Nah, dari situ kemudian tim review itu akan ya semacam uji komprehensif gitulah ya. Iya. Jadi kayak semacam uji komprehensif kepada tim pemeriksa. Ini untuk memastikan apakah usulan opini dari tim pemeriksa itu tepat atau tidak. Nah, itu akan dikompre oleh tim review. Nah, kemudian hasil dari tim review bisa setuju bisa enggak gitu. Oke. Nah, ketika setuju ya berarti nanti penanggung jawab itu bisa memfollow up tanda tangan laporan. Oke. Tapi kalau nggak setuju, nanti bisa dirapat plenokan. Maksudnya rapat pleno itu apa, Pak? Rapat plenokan nanti akan dibahas di level yang lebih tinggi yang melibatkan para penanggung jawab yang lain. Gitu. Oke. Jadi tidak hanya tim review yang bersangkutan. Oke. Sehingga forumnya lebih tinggi, itu high levelnya. Gitu. Pak, berarti boleh nggak sih saya simpulkan bahwa yang menentukan opini bukan timnya, bukan tim pemeriksa yang turun di lapangan, bukan mereka. Betul gitu. sekali. Jadi ada beberapa layer atau beberapa tahap sehingga bisa menghasilkan opini tersebut. Yes, ya? betul Mbak Sinta. Jadi ini mungkin saya sampaikan kepada para BPK-wan, baik masyarakat maupun khususnya manajemen pemerintah daerah. Jadi kalau misalnya ada oknum pemeriksa atau oknum pejabat BPK yang menjanjikan, saya jamin opininya WTP. Nah kemudian minta imbalan tertentu misalnya saya jamin itu tidak bisa. Tidak bisa. Kenapa? Karena penentuan opini tidak ditentukan oleh satu orang. Begitu. Jadi tadi ada usulan, ada tim review, tim review kemudian nggak setuju juga nanti ada di plenokan gitu. Sehingga tidak bisa ditentukan oleh satu orang. Ini mungkin nanti yang perlu diwaspadai oleh para manajemen pemerintah daerah bahwa misalnya ada oknum-oknum yang memang menyalahgunakan kewenangannya sebagai pemeriksa atau pejabat BPK itu jangan sampai percaya. Jangan percaya. Itu sia-sia. Nggak usah coba-coba. Nggak usah coba-coba karena banyak tahapannya. Betul, begitu ya. Betul. Nah, terus ya itu tadi Pak, ada yang Bapak belum jawab nih. Belum ya? Apalagi yang belum? Itu loh yang kalau ada terindikasi fraud bisa WTP, terus apa itu? Itu balik lagi ke materialitas tadi gitu ya Pak? Iya betul. Oke, itu cerita itu perlu penjelasan panjang sebenarnya. Oh panjang ya? Apa di sesi berikutnya? Yang pertama ingin saya sampaikan adalah terkait dengan temuan yang dimuat dalam LHP. Iya. Temuan yang di LHP. Iya. Mungkin banyak masyarakat atau publik yang menanyakan, loh katanya sudah WTP. Kok ada buku 2 gitu ya? Ada temuan-temuan catatan BPK gitu ya. Nah, ini perlu saya sampaikan juga dalam kesempatan kali ini bahwa temuan dalam pemeriksaan keuangan itu ada 2 macam. 2 macam. Artinya terkait dengan tujuan pemeriksaan ya. Yang pertama adalah temuan yang berdampak pada kewajaran ya. Yang kedua, temuan yang tidak berdampak pada kewajaran. Nah, saya ingin jelaskan yang pertama. Temuan yang berdampak pada kewajaran itu seperti apa? Nah, temuan yang berdampak pada kewajaran adalah temuan-temuan kelemahan SPI dan ketidakpatuhan, ya, ketidakpatuhan yang berdampak pada salah saji atau potensi salah saji, ya itu. Jadi ada dampak salah sajinya. Tetapi kalau yang tidak berdampak kewajaran, temuan kelemahan SPI atau ketidakpatuhan yang mungkin berdampak pada salah saji, tetapi sudah dikoreksi sehingga dampaknya sudah tidak ada. Dampak terhadap salah sajinya gitu ya Pak ya. Tetapi kenapa tetap dimuat di LHP? Karena ini menjadi warning pada manajemen pemerintah daerah supaya ini diperbaiki loh gitu ya. Dan jangan terulang lagi. Betul. Jangan sampai nanti kesalahan-kesalahan yang sama terulang di tahun berikutnya atau terakumulasi di tahun berikutnya. Yang misalnya tahun ini tidak material karena akumulasi tahun berikutnya jadi material, pengaruh ke opini begitu. Iya. Begitu. Itu yang yang tidak berdampak pada kewajarannya. Oke. Nah, kemudian yang berikutnya ini
yang berdampak kepada kewajaran. Nah, ini kita pilih lagi. Material atau enggak nih? Material atau enggak? Nah, ketika material berarti nanti akan pengaruh ke opini. Ketika tidak material, tentunya tidak akan mempengaruhi opini. Boleh minum dulu enggak? Boleh, silakan, Pak. Aduh. Silakan, Pak. Sabar BPKwan. Iya, oke. Udah agak lumayan pelong kayaknya. Yang kalau dia menyentuh material itu berarti menyentuh batas materialitas gitu ya, Pak ya? Betul, material. Kalau dia menyentuh angkanya itu menyentuh batas materialitas, berarti mempengaruhi opini. Tapi kalau enggak mempengaruhi opini. Betul. Gitu ya BPKwan ya. Itu tadi terkait dengan temuan ya, terkait dengan dikaitkan dengan tujuan pemeriksaan. Kembali lagi mungkin ini terkait yang tema kita ya, yang fraud tadi. Iya, betul. Fraud. Loh, katanya fraud, opininya itu WTP. Nah, itu memang perlu kami luruskan dalam hal ini ya. Jadi kalau temuan fraud, jadi mungkin kita kembali ke definisi dulu ya. Fraud itu apa? Atau fraud yang biasa dikenal bahasa Indonesianya kecurangan gitu ya, kecurangan. Itu intinya adalah suatu perbuatan yang disengaja gitu, namanya fraud, disengaja. Kemudian tujuannya apa? Untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah. Gitu. Itu fraud. Jadi udah pasti sengaja. Nah, terkait dengan temuan-temuan yang berindikasi fraud. Bentar Pak. Iya. Saya penasaran nih. Berarti kalau udah terindikasi fraud, terus misalnya in quote pelakunya bilang saya nggak sengaja gitu, nggak bisa ya? Nggak bisa, kan harus diuji sama pemeriksanya. Nggak bisa hanya pengakuan sepihak begitu ya. Permintaan keterangan pun tidak hanya satu orang, berbagai pihak konfirmasi yang terlibat. Ke banyak pihak gitu ya. Ya kalau gitu nggak pernah ada ngaku gitu kan. Dan juga pemeriksa itu dibekali skeptisme profesionalisme. Ya, artinya jangan dipercaya, jangan langsung percaya, buktikan dulu, gitu ya. Gitu. Kembali lagi tadi ke fraud ya, Mbak Sinta dan para BPKwan. Jadi ketika dalam pemeriksaan, pemeriksa menemukan adanya temuan yang berindikasi fraud. Ini berikutnya apa yang dilakukan oleh pemeriksa ini? Nah, yang pertama mengidentifikasikan dulu nih. Apakah fraud itu sifatnya kasuistis atau masif? Apa bedanya? Kasuistis itu artinya fraud itu hanya terjadi pada transaksi tertentu. Ya. Kemudian kalau masif itu artinya transaksi itu banyak terjadinya. Tapi kan banyak itu relatif juga. Betul. Nah itu kan makanya perlu profesional judgment dari pemeriksa. Oke, ya. Yang pertama. Nah, kita bahas yang pertama dulu nih, yang kasuistis. Kasuistis. Nah, untuk temuan fraud yang kasuistis kita uji dulu nih, kita analisis dampaknya nih, apakah dampak salah sajinya itu material atau tidak, gitu. Jadi meskipun fraud, tapi kalau tidak material, itu opininya langsung WTP, langsung WTP. Nah, kemudian apabila material, nah apa yang dianalisis berikutnya? Ya, ketika dampak fraud itu material, maka pertanyaan berikutnya adalah apakah tindakan fraud itu sudah dilakukan pertanggungjawaban atau belum? Gitu. Nah, apa arti pertanggungjawaban di sini? Yang pertama, apakah fraud itu sudah, maksudnya pihak yang bertanggung jawab terhadap fraud itu sudah membuat pernyataan sukarela untuk mengembalikan, tentunya dengan jaminan. Kok Bapak kayaknya dari tadi tuh ada penekanan sukarela gitu? Sukarela bukan. Sukarela itu ini satu poin saja, satu poin saja. Satu poin. Jadi pernyataan sukarela dari pihak yang bertanggung jawab untuk mengembalikan disertai dengan jaminan dan atau pihak penanggung jawab sudah mengembalikan ke kas daerah yang pertama itu bentuk pertanggungjawaban. Yang kedua itu apabila pihak penanggung jawab tidak bersedia menandatangani pernyataan sukarela tadi, maka
kepala daerah bisa menetapkan kerugian secara sepihak. Nah, apabila ada dua hal tersebut, nah itu ada mungkin Bapak BPKawan bisa lihat di slide-nya. Jadi apabila sudah ada pertanggungjawaban, tentunya secara akuntansi itu bisa dicatat transaksi itu. Ya, untuk pertanggungjawaban itu bisa dicatat. Nah, ketika misalnya, itu harus dilakukan koreksi. Nah, koreksi yang tadi di awal Bapak sampaikan itu ya. Betul. Nah, ketika misalnya pemeriksa mengajukan koreksi dan manajemen setuju atau sepakat melakukan koreksi, maka ini tidak pengaruh ke opini. Tetapi kalau manajemen tidak setuju melakukan koreksi, baik koreksi AK maupun koreksi pengungkapan, maka ini bisa pengaruh ke opini. Ya, itu. Sedangkan kalau misalnya belum ada pertanggungjawaban karena material tadi, otomatis pengaruh ke opini. Gitu. Nah, itu jadi bedanya. Ya, itu untuk temuan fraud yang bersifat kasuistis. Ya. Nah, kemudian untuk yang bersifat masif. Pertanyaan berikutnya, ketika pemeriksa menemukan fraud yang sifatnya masif, material atau tidak dampaknya? Ya, dampaknya. Ketika dampaknya tidak material, itu langsung tidak pengaruh ke opini, meskipun masif tapi kecil-kecil gitu, kecil-kecil. Nah, kalau diakumulasikan tetap aja tidak material. Nah, tetapi kalau dampak salah sajinya atau potensi salah sajinya itu material, maka tidak ada, karena ada tanya lagi, sudah dipertanggungjawabkan atau belum? Langsung pengaruh ke opini, karena BPK itu menguji secara sampling. Jadi masih ada, meskipun yang sudah ditemukan tadi sudah dipertanggungjawabkan, tapi masih ada potensi-potensi salah saji yang belum kita uji. Gitu. Langsung berarti ya, langsung pengaruh ke opini gitu. Kalau itu sifatnya masif, begitu ya. Penjelasan Bapak ini sudah menjawab, semoga sudah menjawab itu. Bapak, saya belum sebutin siapa-siapa yang nanya, Bapak udah jawab duluan. Gitu ya? Berarti sudah menjawab pertanyaan dari Pak Ega Cipta Septian di Tulung Agung, kemudian dari Dr. Gigi Nini Ira di Kota Probolinggo, dan ini juga pertanyaannya Pak Akromul Haidar di Pasuruan, dan ada yang dari Bandung nih Pak. Udah Bandung? Wah, orang Sunda ya. Ratnaris Hermawati, kemudian Jaksel, saya dulu anak Jaksel. Jaksel. Pak. Ya. Bahasanya gimana Jaksel itu? Dari Mbak Elvi Roza, Mbak Tri Marianti di Juanda, Mbak Mega Maharani Hutahayan di Mahakam Raya. Kemudian ada juga dari Palembang nih Pak, Palembang. Dari Mbak Torinia. Pempeknya enak tuh Palembang ya. Mbak Diana di Banten, Mbak Yova di Jalan Pangeran, dan Mas Ega lagi yang nanya dari Tulung Agung gitu Pak. Terima kasih semuanya atas antusiasnya ya. Nah, kemudian gini Pak, kita mau nanya-nanya nih soal soal pertanyaan unik nih ya. Ini masyarakat harus tahu sih menurut saya. Emang bener ya Pak, kalau ada Pemda itu dapat opini WTP, terus dia katanya dapat dana apalah gitu dari pemerintah pusat gitu ya Pak ya. Oh gitu. Terus dia penasaran nih, dia dari Pamekasan nih Pak, dari Mas Rahmat Hidayat, jumlahnya berapa sih, gede, kecil gitu. Terus keperluannya buat apa tuh Pak? Misalnya pemerintah pusat, saya nggak tahu, nanti Bapak mungkin bisa jelaskan itu nama dananya apa dari pemerintah pusat itu, terus besarnya berapa, terus buat apa Pak? Satu dulu, ada lagi nih. Satu dulu ya, Ya, coba saya coba jawab terlebih dahulu. Terkait dengan apabila opininya WTP, apakah dapat dana atau tidak? Nah, di Kementerian Keuangan itu sudah memiliki kebijakan ya. Apabila, dan tentunya ini variabelnya tidak hanya WTP ya, tidak hanya WTP. Jadi untuk pemerintah daerah yang sudah memperoleh opini WTP itu diberikan reward ya, imbalan. Jadi namanya dana insentif daerah. Dana insentif daerah atau DID ya, bisa dikenal dengan DID. Nah,
besar kecilnya berapa nih, gitu ya? Besar kecilnya berapa? Nah, besar kecilnya untuk di Kementerian Keuangan itu ada formulasi untuk menentukan besaran masing-masing pemerintah daerah. Seperti saya sampaikan tadi, variabelnya tentunya tidak hanya opini WTP saja, ada variabel-variabel yang lain. Sehingga kalau misalnya indikator-indikator dari variabel tersebut bagus semua, ya semakin besar nilai DID-nya. Oh, berarti perolehan DID itu untuk opini WTP itu sebenarnya hanya salah satu syarat gitu ya. Iya, betul. Ya, kalau nggak salah ada di mana Pemda itu harus bisa pelayanan satu pintu kan. Ya, gitu jadi ada beberapa indikator tadi saya sampaikan, ada iya. beberapa indikator yang menentukan ya, sehingga nanti itu akan menentukan, tapi syarat utamanya tadi WTP tadi ya, syarat utamanya WTP. Jadi untuk menentukan besar kecilnya alokasi dana insentif daerah tadi. Nah, pertanyaan berikutnya tadi, terus digunakan untuk apa, Pak? Betul. Ya, itu nanti kan dana itu akan masuk kas daerah dan digunakan sebagai tambahan sumber pembiayaan pembangunan di daerah masing-masing. Tambahan sumber Ya, pembiayaan. bisa untuk membangun jalan, bisa untuk yang lain gitu ya. Yang jelas tujuannya tetap buat kesejahteraan masyarakat Pemda itu sendiri gitu ya. Betul. Ya. Oke. Makasih Pak, udah cukup lugas nih. Mudah-mudahan Pak Rahmat terjawabkan gitu ya. Kemudian boleh nggak Pak nanya yang sedikit unik? Apa tuh? Jadi direkan saya unik-unik itu. Gini nih Pak, ini kan BPK lagi masuk nih ceritanya gitu ya. Terus waktu BPK lagi melakukan pemeriksaan, itu ternyata kepala daerah yang diperiksa kena OTT gitu Pak, kena OTT. Terus. Ujung-ujungnya BPK tetap ngasih WTP tuh Pak. Nah, itu mungkin masyarakat kan tadi Bapak udah jelasin tuh materialitas lah, apalah risiko based risk based audit. Nah, itu tuh gimana sih Pak penjelasannya? Balik lagi ke supaya mereka terpuaskan gitu loh. Ini kepala daerahnya udah OTT nih ceritanya Pak. Tapi kok WTP juga? Itu memang banyak pertanyaan publik seperti itu ya. Ini jangan-jangan BPK ngasih opini salah nih, gitu ya. Atau jangan-jangan disogok nih dan sebagainya dengan berbagai macam tuduhan gitu seperti itu ya. Nah, tetapi dalam hal ini ingin saya sampaikan kepada para BPKawan bahwa ketika terjadi OTT pada entitas yang diaudit oleh BPK, maka kita pastikan dulu tuh OTT-nya terkait apa ya, gitu ya. Nah, OTT-nya terkait apa? Ya, OTT terkait apa? Apakah nanti berdampak kepada pelaporan keuangan atau tidak? Kalau misalnya OTT-nya terkait misalnya gratifikasi dari misalnya pemberian izin, ya, atau misalnya jual beli jabatan, nah itu kan tidak terkait langsung dengan pelaporan keuangan. Hanya saja meskipun tidak terkait langsung dengan pelaporan keuangan, kejadian itu pasti dipertimbangkan oleh pemeriksa dalam menentukan materialitasnya, gitu ya. Nah, salah satu variabel yang digunakan BPK untuk menentukan materialitas adalah integritas personil kunci. Nah, integritas. Ya, jadi kalau misalnya terjadi OTT, berarti kan integritasnya jelek nih. Ya, kayak jelek. Otomatis nanti materialitasnya akan diturunkan. Ya. Semakin kecil maksudnya. Semakin kecil. Nah, itu yang dampak pertimbangan tadi kejadian dari OTT. Tapi kalau OTT-nya terkait dengan pelaporan keuangan, seharusnya dan otomatis akan mempengaruhi opini tadi ya. Makanya ketika terjadi OTT harus dilihat dulu nih, OTT ini terkait dengan pelaporan keuangan yang diperiksa atau tidak. Gitu. Atau misalnya OTT bisa saja terkait dengan pelaksanaan anggaran, tapi pelaksanaan anggaran tahun 2021 misalnya. Padahal kita periksa tahun 2020, kan nggak ngefek ke 2020-nya. Begitu kira. Berarti harus rigid sekali ya Pak ya? Betul. Harus rigid sekali. Kita berarti nggak bisa asal gitu ya. Asal, begitu OTT harusnya gini. Soalnya ada juga Pak yang nanya, bisa nggak sih kalau misalnya udah jelas-jelas OTT langsung aja disimpulkan nggak boleh WTP gitu, atau langsung aja bilang tidak wajar, atau langsung aja bilang udah disclaimer aja, itu udah jelas-jelas pimpinannya begitu. Berarti nggak boleh langsung kembali gitu. Tadi kepada tujuan awal pemeriksaan, menilai kewajaran laporan keuangan seperti itu. Nah, terus nih Pak dari Jawa Tengah mau nanya, boleh Pak?
Dari ini sepertinya dari ada mahasiswa nih Pak dengan apa ya, idealismenya masih tinggi. Tapi dia tahu nih Pak, kita juga ini kan ada relasinya dengan BUMD kan ya Pak ya? Ada relasinya nanti BUMD. Nah dia nanya, dari Leonardo Butar-Butar di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Bagaimana cara atau strategi preventif yang dapat dilakukan dalam mengatasi fraud yang timbul dari sisi pressure bila mengacu dari triangle fraud dalam perusahaan di BUMD. Nah, kalau kita bicara nanti bagaimana strategi deteksi fraud ya, itu perlu pembahasan tersendiri. Jadi mungkin itu bagus nanti buat topik berikutnya ya. Karena topik ini kan kita kaitannya fraud dengan opini WTP. Nah, nanti kalau misalnya bagaimana deteksi fraud dari si manajemen maupun dari si pemeriksa, nanti bisa kita bahas tema berikutnya. Bagus itu jadi tema berikutnya. Jadi BPKwan yang sudah mengikuti kegiatan Podium Jatim kali ini, mungkin bisa ya nanti kan panitia akan share form evaluasi dan di form evaluasi itu mungkin teman-teman bisa BPKwan itu bisa sampaikan topik apa nih untuk Podium Jatim berikutnya. Dan untuk Mas siapa tadi Leonardo Butar-Butar mungkin di next topic kalau misalnya tertarik untuk mengikuti Podium Jatim berikutnya usulkan ya. Nah terus gini nih Pak, kan kita tadi waktu di awal Pak Kalan itu kasih sambutan, katanya nih, bukan katanya sih, BPK Jatim tuh punya beberapa kanal pengaduan masyarakat gitu ya. Terus udah gitu tuh Pak, baik lewat WhatsApp, tadi ada nomornya udah disampaikan Pak Kalan, terus ada lewat IPPID dan lainnya. Terus gini nih Pak, banyak nih ya yang masuk bilang, audit ini dong, audit investigasi dong, ini Pemdanya begini nih. Itu gimana sih Pak? Kalau mau pingin diperiksa BPK, kayaknya ini masyarakat makin ingin makin kenal BPK, makin ingin diperiksa oleh BPK gitu. Gimana sih itu Pak? Mbak Sinta. Tentunya kami dari BPK Jatim mengucapkan banyak terima kasih tentunya ya atas antusiasme dari masyarakat Jawa Timur yang telah menyampaikan pengaduan-pengaduan ya. Dan tentunya setiap pengaduan pasti akan kita respon. Begitu ya kira-kira. Pasti akan kita respon dengan secepat mungkin. Dan tentunya respon kita mungkin ada yang memuaskan, ada yang tidak. Karena misalnya ada permintaan, tolong dong ini diaudit dong, tolong ini dong diaudit dong. Nah ini perlu kami sampaikan kepada masyarakat bahwa BPK itu melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana kerja pemeriksaan yang sudah ditetapkan. Rencana kerja. Oh jadi sebelum misalnya kayak untuk tahun 2020 ini, 2021 ini, berarti sebenarnya kita sudah punya rencana kerja pemeriksaan di tahun sebelumnya. Gitu ya, Pak? Betul. Nah, jadi apabila tadi misalnya pengaduan-pengaduan itu memang relevan dengan rencana pemeriksaan BPK, nanti itu sudah pasti menjadi bahan masukan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan di objek-objek pemeriksaan berikutnya gitu ya. Kemudian apabila misalnya pengaduan tersebut terkait dengan dana desa, misalkan banyak sekali nih pengaduan dana desa. Nah ini bisa biasanya kita limpahkan kepada yang punya tugas terkait dana desa langsung. Siapa tuh Pak yang punya tugas? Itu di inspektorat masing-masing pemerintah daerah. Pak, ini pesertanya banyak dari inspektorat. Betul. Makanya memang tugas dari inspektorat itu berat, luar biasa ya. Makanya perlu penguatan nih di teman-teman inspektorat ini. Karena memang tugasnya luar biasa berat. Nah, terus kalau misalnya tugasnya inspektorat, bisa nggak BPK? BPK tetap bisa masuk. Hanya saja kan ketika melakukan tugas pemeriksaan kita harus lihat nih. Salah satunya misalnya biayanya gede yang diperiksa berapa gitu ya. Sehingga ketika misalnya biaya terlalu besar untuk lapangan, bisa ya kan yang di lokasi sudah ada inspektorat seperti itu. Gitu tapi tidak menutup kemungkinan BPK bisa masuk sana gitu ya. Segala sesuatu mungkin BPK untuk memeriksa. Karena itu juga sebagai objek pemeriksaan BPK. Iya, betul. Begitu. Kalau misalnya, kalau BPK Jatim ini kan terkait dengan APBD ya. Objeknya APBD, BMD. Nah misalnya kalau pengaduan terkait APBN gimana?
tetap akan kita teruskan ke BPK Pusat yang melakukan pemeriksaan terkait dengan APBN. Sehingga kita jamin setiap pengaduan itu akan kita respon secepat mungkin. Oh gitu. Oh, berarti apapun keluhannya ketika itu terkait dengan dugaan ya Pak ya, dugaan penyalahgunaan atau penyalahgunaan tata kelola keuangan daerah khusus di Jawa Timur itu silakan saja mengadukan. Betul. Gitu ya Pak. Tapi justru itu penting buat kita, karena BPK ini kan tidak setiap hari mengamati di lapangan seperti apa. Justru masyarakatnya lebih tahu nih. Misalnya ada proyek di sana, ada penyimpangan atau tidak. Yang setiap hari ngelihat itu masyarakat. Justru BPK itu perlu partisipasi atau masukan dari masyarakat ini. Oh, di sana ada penyimpangan Pak, di sana ada penyimpangan. Inilah sebagai bahan masukan BPK untuk melanjutinya di pemeriksaan berikutnya. Tapi mungkin ini Pak, mungkin ada syarat-syaratnya juga ya. Maksudnya ketika dia mengadu itu juga harus tanggung jawab ya Pak ya. Betul, tentunya harus ada buktinya dong. Ya, betul. Kalau nggak ada buktinya itu hanya curhat gitu ya. Tentunya kalau nggak ada buktinya kita nggak bisa tindak lanjuti dong. Iya betul. Jadi BPK-wan khususnya masyarakat Jawa Timur kalau punya keluhan atau ingin mengadukan dugaan penyalahgunaan tata kelola keuangan daerah di daerah Anda, silakan bisa mengadukan lewat kanal-kanal yang kita sediakan seperti di IPPID. Kemudian berkirim surat langsung lewat pos juga masih bisa kami terima. Terus email tuh di humas.jatim@bpk.go.id juga bisa. Untuk permintaan informasi bisa ke IPPID dan WhatsApp. Itu ada nomornya di 081132299000. Nah, ini ada pertanyaan terakhir boleh Pak? Oh boleh. Ini udah mau itu saya mau closing gitu ya. Ini saya juga tergelitik sih. Bagaimana cara BPK berperan aktif mencegah fraud melalui kegiatan pemeriksaan, terutama pemeriksaan atas laporan keuangan ini dari kota yang depannya M Pak. Apa tuh M? Banyak soalnya M. Blitar. Dari Pak Edi Sugianto. Peran aktif BPK apa tuh Pak? Nah, tadi saya sampaikan bahwa di buku 2 ya hasil pemeriksaan keuangan itu ada temuan-temuan ya, baik temuan kelemahan sistem maupun temuan ketidakpatuhan. Nah, temuan-temuan kelemahan sistem di situ BPK memberikan rekomendasi supaya untuk mencegah terjadinya salah saji maupun mencegah terjadinya penyimpangan. Nah, itu makanya rekomendasi-rekomendasi BPK itu segera dilaksanakan oleh pemerintah daerah supaya terdapat early warning system. Ketika misalnya sistemnya sudah bagus, itu bisa mendeteksi secara dini setiap adanya penyimpangan. Tunggu Pak. Tadi Bapak bilang rekomendasi atas temuan yang tercantum di laporan hasil pemeriksaan. Itu ada batasannya Pak untuk tindak lanjutnya gitu? Atau boleh dibiarin ya udah selesaiin aja tahun depan gitu? Ya, tentunya ada batasannya dong. Jadi dari ketentuan undang-undang, para pejabat yang bertanggung jawab diwajibkan menindaklanjuti paling lambat 60 hari sejak LHP itu disampaikan. Jadi kalau misalnya pejabat tidak melalui, ada ancaman pidananya di situ. Waduh. Nah, sehingga ini pada kesempatan ini juga kami memberikan himbauan peringatan kepada seluruh kepala daerah bahwa setiap rekomendasi itu agar segera ditindaklanjuti. Meski kalaupun tidak bisa selesai, paling tidak sudah ada action gitu. Ada usaha. Ada usahanya gitu. Karena tidak setiap rekomendasi bisa langsung selesai. Ada yang perlu proses seperti itu. Oke. Lagi boleh Pak? Apa tuh? Masih 11:21, jadi boleh lagi ya Pak? Silakan. Tapi sebelum saya tanya nih, yang agak unik, lebih unik lagi nih Pak. Waduh, unik lagi. Nanti bisa masuk muri nanti yang unik-unik itu. Teman-teman, ini BPK-wan kita mau kasih
piagam partisipasi gitu Pak buat peserta yang sudah mengikuti podium kita, podium Jatim, itu nanti silakan kita bisa kasih piagam partisipasinya kalau teman-teman sudah absensi dan mengisi lembar evaluasi, begitu ya. Jadi jangan lupa kalau pengen dapat piagam partisipasinya, ya silakan absen dan isi evaluasinya. Ada kuesionernya di situ. Terus oh iya, udah gitu, gini Pak, kalau ada di antara BPKwan yang yang dari segenap hatinya memberikan masukan yang sangat kontributif buat kami, kita udah siapin Pak, ada souvenir kita kirim itu harus diambil kesempatan itu. Kapan lagi dapat souvenir BPK kan? Bagus nggak Pak? Wah bagus itu. Bagus ya. Okay. Nanti saya dapat juga kan itu ya? Itu di belakang aja. Oke. Oke, ini udah terakhir, benar-benar terakhir, gitu ya. Ini dari rasa penasaran. Apakah ada jenis fraud yang terlewatkan dalam pemeriksaan atau fraud yang kerap ditemukan oleh pemeriksa BPK namun tidak dapat dilakukan langkah penanganan fraud karena beberapa alasan seperti konflik kepentingan. Kemudian yang satu lagi tuh Pak, yang kemarin dia sudah datang untuk mempertanyakan, kayaknya penting banget yang itu loh Pak, yang temuan berulang, ya temuan berulang kayak ada piutang PBB yang harusnya diverifikasi tapi nggak diyakini. Jadi ada dua nih ya Pak ya. Yang pertama tadi yang ada konflik kepentingannya di fraud itu, kemudian yang kedua ini temuan berulang itu lagi gitu loh, seperti akun yang namanya piutang PBB yang diverifikasi tapi tidak diyakini gitu. Nah ulang-ulang itu temuannya berulang-ulang tapi tetap WTP. Ya. Dua itu aja, dua deh Pak, dua aja. Mudah-mudahan dua yang terakhir ya. Oke Pak. Baik, terima kasih. Ini pertanyaan dari BPKwan ya, ini luar biasa memang pertanyaannya terkait dengan deteksi fraud tadi. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal bahwa memang pemeriksaan keuangan tidak ditujukan untuk mendeteksi fraud ya. Tidak untuk mendeteksi fraud. Tetapi kalau misalnya dalam proses pemeriksaan itu ditemukan ada indikasi fraud, maka perlu tetap diuji untuk memastikan fraud itu terjadi atau tidak. Jadi tadi kalau misalnya fraud itu dilakukan untuk menguji itu kapan? Ketika melakukan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Memang ditujukan untuk menguji ada tidaknya fraud dalam objek yang diperiksa. Memang itu tujuannya. Tujuannya memang itu. Tapi kalau pemeriksaan keuangan tidak ditujukan untuk khusus mendeteksi fraud tadi. Nah, kemudian terkait dengan temuan yang berulang. Temuan yang berulang. Memang di BPK Jatim khususnya memang ada beberapa temuan yang memang berulang tiap tahun, tidak selesai-selesai. Dan ini juga perlu menjadi perhatian juga bagi para manajemen ya, termasuk di sini teman-teman dari inspektorat perlu mengawal itu. Ya memang kalau temuan yang berulang itu tidak segera ditindaklanjuti, bisa jadi di tahun berikutnya menjadi material dan pengaruh ke opini begitu. Nah, jadi warning nih Pak. Iya betul. Jadi tidak ada jaminan kalau tahun ini opininya WTP, tidak ada jaminan tahun depan tuh opininya WTP. Jadi kalau misalnya tadi rekomendasi BPK atas temuan-temuan berulang tidak dilanjuti, ada kemungkinan akumulasi salah sajinya tahun berikutnya itu menjadi material dan nanti siap-siap pengaruh ke opini begitu. Nah, itu berarti harus dicermati oleh BPKwan yang dari pemerintah daerah yang sekarang sedang menyaksikan podium kita, gitu ya. Berarti pernyataan Pak Rusdi tadi sudah menjawab pertanyaannya Pak Miftahul Huda Alwi Syahputra di alun-alun Contong. Wah, alun-alun. Ya. Lagi di alun-alun berarti ya. Di Bubutan Pak, Bubutan. Oke. Kalau gitu kita sudah 11.26 dan waktunya saya sebenarnya untuk menyerahkan ini ke MC untuk menutup dan katanya sih mau ada foto-foto bersama begitu. Jadi jangan lupa
para BPK-wan untuk mengaktifkan videonya biar bisa kita foto bareng begitu. Oke, kita closing di sini dulu gitu ya. Terima kasih banyak untuk Pak Rusdi atas pemaparannya. Jangan kapok-kapok untuk jadi narasumber di Podium Jatim, podcast edukatif BPK untuk masyarakat Jawa Timur. Dan Pak, saya mau kasih tahu ke teman-teman bahwa slogan kita tuh BPK Jatim mantap, ya kan? M itu melayani dengan prima. A itu kita memberi informasi yang akurat ke mereka. N itu kalau mereka datang ke kita kasih rasa nyaman. Wah, enak sekali ya. Gitu, mantap gitu ya Pak. Terus yang T, yang satu lagi A-nya tuh adil. Jadi kita nggak membeda-bedakan ke siapa-siapa. Terus P-nya itu paripurna. Wah, gitu. paripurna. Jadi salam kita itu BPK Jatim mantap. Yuk Pak, 1, 2, 3. BPK Jatim mantap. Oke, kita serahkan kembali ke MC. Salam IIP, independensi, integritas, profesionalisme. See you. Makasih Bu Sinta, Pak Rusdi, BPK Jatim mantap. Oke, terima kasih Bu Sinta, Pak Rusdi telah memberikan pencerahan buat BPK-wan semua. Semoga penjelasan dalam Podium Jatim tadi tentunya dapat menambah wawasan dan pengetahuan BPK-wan semua yang sudah bergabung mengikuti, baik yang tadi dari awal sampai dengan di penghujung acara ini. Tapi seperti tadi Bu Sinta sampaikan, kita akan foto bersama dulu ya, nggak lengkap rasanya kalau acara kita nggak ikutan foto-foto bersama. Ya, BPK-wan semua boleh dinyalakan, tolong dinyalakan videonya agar kita bisa foto bersama dulu. Sudah siap BPK-wan semua? Kita yang pertama pakai, karena BPK Jatim mantap, mungkin sambil kepalkan tangan ya, boleh ya? Ya, dalam hitungan 1, 2, 3 ya. BPK Jatim mantap. Tahan 15 detik ya. Oke. Boleh ganti gaya mungkin ya? Boleh ganti gaya, jempol mungkin? Oke, jempol dulu semuanya. Gimana nih, sudah semuanya? Ya. Ganti gaya ya, boleh ya, lagi ya. Oke. Ya, gaya bebas kalau sekarang, boleh, bebas. Oke. Gimana screenshooter? Sudah oke semuanya? Ya, boleh satu kali lagi ya, boleh ya. Biar agak kompak nih yang terakhir. Oke. Ya, 1, 2, 3. Oke, terima kasih BPK-wan semuanya. Terima kasih. Baik, alhamdulillahirabbil alamin BPK-wan semua. Akhirnya kita sudah sampai di penghujung acara. Seluruh rangkaian acara telah kita lalui bersama. Besar harapan kami tentunya acara ini dapat bermanfaat bagi BPK-wan semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Saya Ika Fitria. Selamat siang, salam sejahtera. Tetap semangat. Tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat teman-teman. Bye-bye. Jangan lupa absensi dan isi kuesioner ya. Sampai jumpa di Podium Jatim berikutnya. Terima kasih semuanya. Bye-bye.